Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, karena ini masih suasana Imlek, eh, saya mau sharing sedikit firman Tuhan tentang yang nggak jauh-jauh dari kuda. Karena dunia mengatakan tahun ini adalah tahun kuda api, ya. Tahun kuda api, di mana dunia berkata tahun kuda api itu tahun yang energik, tahun yang panas, tahun yang penuh gejolak. Bahkan ada yang berkata, oh tahun ini baik untuk yang show inilah, show itu. Tetapi kita semua punya Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, dunia boleh meramal yang baik, yang buruk tentang keadaan dunia. Tetapi kita hidup bukan dituntun oleh dunia. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita diarahkan, dipimpin oleh firman Allah yang kita percayai. Amin saudara ya. Nah, dunia sedang membawa kita ke dalam kuda api. Tetapi kita punya firman Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi, kita punya firman Tuhan yang dahsyat. Kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan membawa kita masuk di dalam tahun keagungan Tuhan, di dalam tahun kemuliaan Tuhan, di mana anak-anak Tuhan dimuliakan Tuhan, dijagai Tuhan, disertai Tuhan, selama melewati tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan akan membawa kita menjadi kuda keagungan Tuhan, menjadi kuda kemuliaan Tuhan, di mana Bapak Ibu kalau tahu ya, kuda itu kan bentuknya gagah perkasa ya. Saya bicara kuda pada umumnya, bukan kuda poni ya Bapak Ibu. Kalau kuda poni kan kecil. Ini kuda pada umumnya. Ibu Imelda paling mengerti tentang kuda ya. Jadi kuda itu harus gagah, tinggi, gagah. Kuda itu juga dipakai untuk satuan daripada kecepatan, ya kan? Berapa kecepatan kuda? Mesin ini kecepatannya, putarannya berapa? Tenaga kuda. Nah, karena apa? Kuda itu sangat kuat, Bapak Ibu ya. Dia sangat kuat. Dia bisa berlari jauh, bahkan dengan membawa beban. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga punya kuda keagungan Tuhan. Yaitu kita baca di Sakaria 10 ayat 3b. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka menjadi kuda keagungan dalam pertempuran. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, adanya perubahan status. Kenapa dikatakan perubahan status? Karena di tahun ini kita semua akan mendapatkan perubahan status. Dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang tertindas menjadi alat kemenangan Tuhan. Dikatakan bahwa dari ternak, kawanan ternak, berbicara tentang domba-domba, yaitu kita semua. Kita adalah domba-dombanya Tuhan ya. Yakni kaum Yehuda. Kaum Yehuda adalah termasuk bangsa Israel. Jadi kita adalah Israel rohani, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Di sini Tuhan akan membuat menjadi kuda keagungan. Betapa itu menunjukkan adanya perubahan status, Bapak. Dari yang lemah, kambing domba itu lemah. Dia gampang diterkam oleh predator. Seperti kita tahu, Daud menghajar beruang. Daud menghajar singa. Daud menghajar serigala yang akan menerkam dombanya. Karena apa? Domba itu lemah, Bapak Ibu ya. Dia tidak punya kekuatan untuk membela. Tetapi dari sini Tuhan mengubah dari domba yang lemah menjadi kuda keagungan yang kuat, yang gagah perkasa. Ya, dan
akan menjadi alat kemenangan Tuhan. Bukankah janji dalam firman Tuhan menjadikan kita pemenang, menjadi orang-orang yang berkemenangan? Kita yang lemah fisik, lemah ekonomi, lemah di dalam kekeluargaan. Percaya saja bahwa Tuhan kita akan menjadikan kita kuda keagungannya. Yang akan ada perubahan status dari yang lemah akan menjadi kuat. Ternak, aku menjadikan sebagai kuda keagungannya. Bangsa Israel dikatakan sebagai domba yang tersesat, lemah dan tertindas dan dibuang. Kita tahu ini Nabi Zakaria ini bernubuat setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, ya. Sewaktu akan dibebaskan dari pembuangan itu, Tuhan bernubuat lewat menyampaikan pesannya lewat Nabi Zakaria. Dan di situ Tuhan datang pada mereka dengan janji pemulihan, dengan mengubahkan kehidupan mereka menjadi kuda-kuda keagungan, kuda-kuda yang gagah perkasa dan menjadikan kuda-kuda pertempuran. Maksudnya kuda yang dipakai untuk bertempur, untuk berperang. Nah, kita semua harus siap untuk masuk dalam pertempuran-pertempuran. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita setiap hari selalu ada pertempuran. Entah itu pertempuran jasmani, entah itu pertempuran di dalam roh. Yang terutama kita setiap hari berperang melawan penghulu-penghulu udara. Dan itu kita harus siap, Bapak. Kita harus siap. Kita harus mengubah status kita dari yang lemah menjadi yang kuat, menjadi alat-alat kemenangannya Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut. Kita masuk di tempuran, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi kuda yang gagah perkasa. Kuda keagungan Tuhan. Tuhan ubahkan hidup kita dengan perubahan status. Dari yang lemah menjadi yang kuat. Dari yang tertindas menjadi alat kemenangan kemuliaan Tuhan. Kuda, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, itu melambangkan kekuatan dan keberanian dari simbol dari kejayaan dalam peperangan. Ketika Tuhan berkata, aku bawa engkau dari kawanan ternak menjadi kuda keagunganku. Tuhan mau berkata, aku memberikan keberanian dan kekuatan kepadamu. Dan Tuhan memberikan kejayaan dalam kemenangan-kemenangan yang akan kita raih. Jadi kita nggak perlu takut ya Bapak Ibu. Untuk memasuki tahun yang katanya tahun yang penuh dengan gejolak, tahun yang penuh dengan energi yang panas dan sebagainya, yang membawa kehancuran, kita nggak perlu takut. Karena sesungguhnya kita ini adalah kuda-kudanya Tuhan, Bapak. Kuda keagungan Tuhan, alat kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kemenangan-kemenangan di dalam setiap pertempuran-pertempuran hidup kita. Yang kedua, kita menjadi milik Tuhan dalam kata keagungannya. Di sini nyanya milik. Bukan nyanya besar, tapi milik ya. Merujuk pada milik Tuhan. Jadi kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengadakan perubahan status dari yang lemah menjadi kuat, dari yang tertindas memperoleh kemenangan, Tuhan juga mau berkata kepada kita bahwa itu menunjukkan kamu adalah milikku. Jadi engkau tidak perlu takut karena Tuhan akan memperlengkapi dan memakai hidup kita ketika kita dipilih menjadi kuda keagungannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kuda yang dipilih untuk seorang raja. Zaman dahulu kan kalau raja pasti naik kuda untuk berperang, untuk jalan kemana saja harus naik kuda. Kuda-kuda yang dipilih untuk dinaiki raja tentunya bukan kuda yang biasa. Tentunya kuda yang gagah perkasa, yang kuat, yang sehat, yang bisa berlari kencang. Dan kuda-kuda itu akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari raja. Meskipun yang dihormati itu adalah raja, tetapi kuda yang menjadi tunggangannya raja itu akan mendapatkan juga kemuliaan, kehormatan. Karena apa? Setiap kali raja itu naik kuda, dia akan berjalan, semua membuka jalan.
untuk kuda itu lewat. Semua menghormati. Meskipun yang dihormati rajanya, tetapi kuda ikut menikmati. Bapak. Nah, bukankah kita punya raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus? Kalau kita menjadi kuda keagungannya Tuhan, berarti kita umat pilihannya Tuhan. Kita dipilih Tuhan menjadi kuda keagungannya untuk alat kemuliaannya. Tentunya kita punya tubuh yang sehat, kita gagah perkasa, kita tidak melempem. Sehingga setiap ada serangan, ada peperangan, kita tidak mengalah. Kita tidak mundur, kita tidak gelembosi. Tetapi kita menjadi kuat. Kita terus maju terus. Kita hajar terus sampai kita memenangkan pertempuran-pertempuran itu. Dan Tuhan menjanjikan ada kemenangan yang akan diraih oleh kuda keagungan. Tetapi ingat, bukan karena kuat gagah kuda itu sendiri, tetapi karena ada seorang penunggangnya, yaitu raja yang hebat. Dan itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang selalu ada di dalam kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita bisa melewati tahun-tahun yang lalu dengan baik, dengan penuh berkat dan ucapan syukur, kita nggak boleh sombong. Kita bukan, oh itu aku, bukan. Itu Tuhan yang menuntun kita, memberikan kita kekuatan agar kita bisa lewat tahun-tahun yang berat di dalam setiap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan itu tidak sembarang memilih. Tuhan selalu memilih yang benar-benar sudah teruji. Kuda yang akan dipakai raja tentunya juga bukan kuda sembarangan. Kuda tersebut sudah melalui beberapa pemeriksaan. Pasti dicari yang terbaik. Itu gambaran kita semua Bapak Ibu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan tidak akan sembarangan. Tuhan tidak akan pernah salah memilih. Kita kalau dipilih Tuhan bukan orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang mudah menyerah. Tetapi kita selalu berkata never give up. Tidak ada kata menyerah di dalam Tuhan. Karena apa? Tangan Tuhan itu akan selalu menopang kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dan kita tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang dan membawa kita bangkit kembali untuk menyelesaikan pertempuran-pertempuran yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Nah, Bapak Ibu, kuda itu juga sebagai lambang, kalau zaman dulu ya, sebagai lambang kekayaan, sebagai lambang kekuatan di dalam satu negara. Kalau zaman dulu yang untuk berperang harus punya kuda-kuda perang yang hebat. Kuda-kuda perang yang banyak jumlahnya. Semakin banyak punya kuda perang, semakin menyatakan besar dan kuatnya suatu negara. Jadi Bapak Ibu, jangan terus kena gini, capek Tuhan, sudahlah Tuhan aku mundur saja. Jangan Bapak. Tapi jadilah kuda-kuda keagungan Tuhan. Kuda-kuda pilihan Tuhan. Kuda-kuda perangnya Tuhan yang akan meraih janji-janji Tuhan. Yang ketiga sebagai alat untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, kita di dalam zaman sekarang ini Bapak Ibu, semua serba susah. Semua serba berkata sepi. Semua mengeluh. Tetapi ingatlah, kita adalah kuda-kudanya Tuhan. Kuda-kuda keagungannya Tuhan. Kita punya spesial di hadapan Tuhan. Tanda-tanda ajaib akan menyertai hidup kita di tahun kuda api, kata dunia. Sehingga dari mulut kita akan selalu mengagungkan Tuhan. Selalu berkata Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Yesus saya benar-benar ajaib. Janjinya ya dan amin. Kalau dia menjanjikan, dia pasti menepati. Seberapa banyak jemaat-jemaat Dorea di seluruh Indonesia yang melihat tanda-tanda ajaibnya menyertai di dalam hidup. Jujur Bapak Ibu ya, saya tidak merasakan suatu tekanan di tahun-tahun kemarin Bapak. Saya merasa orang bilang kok susah ya, tapi
Kok saya enggak? Kok saya happy-happy saja? Karena apa? Saya tahu punya Tuhan. Saya punya Yesus yang selalu menolong, selalu menopang. Apapun keperluan saya, Tuhan sediakan. Bahkan yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan. Tuhan bawa saya semakin hari semakin indah di hadapannya. Tetapi ada juga harga yang harus saya bayar. Saya harus menjadi kuda-kuda keagungannya Tuhan. Saya harus terus berlari, terus melangkah tanpa saya harus menoleh ke belakang. Tapi saya memandang lurus ke depan, memandang garis finish itu. Dan itu harus saya pacu. Saya harus memacu iman saya, memacu kemampuan saya untuk melakukan yang terbaik. Bukankah kalau kita bisa melayani dengan baik untuk raja kita, itu suatu hal yang membanggakan. Kita dipilih Tuhan, itu satu hal yang membanggakan. Kalau dulu saya nggak mengerti, Bapak, kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa bukan orang lain? Ternyata hari-hari ini Tuhan mulai singkapkan, ini loh, kenapa kamu yang aku pilih? Tuhan singkapkan sedikit-sedikit, satu demi satu. Sehingga saya mengerti, oh iya Tuhan, maksudmu seperti ini. Dan itu memang nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah. Menjadi kuda pilihannya Tuhan itu nggak mudah. Seorang peternak kuda, kalau ingin kudanya itu sehat, kudanya bagus, tentunya diberi latihan. Diberi latihan, diperiksa kesehatannya, disuntik, dikasih obat. Itu kan menyiksa Bapak Ibu bagi kuda itu. Kalau dia hidup di alam bebas kan nggak ada yang disuntik. Tapi kalau kuda itu kita pelihara, kita mau bisa meningkatkan hasil harga jual dari kuda itu, kita harus merawat dengan baik. Sehingga kuda itu menjadi kuda pilihan. Sama Bapak Ibu, kita juga gitu di hadapan Tuhan. Kita dirawat sama Tuhan agar menjadi yang terbaik. Nah, untuk dirawat itu tentunya harus ada proses Bapak Ibu untuk kita menjadi sehat. Sama, Tuhan juga seperti itu. Tuhan akan memproses kita untuk menjadi sehat, menjadi kuat. Tidak gampang loyo, tidak gampang sakit, tidak gampang lemah, tidak gampang mengeluh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu mau bawa kita untuk memulihkan keadaan kita. Menjadi kuda-kuda keagungannya Tuhan, menjadi alat-alat kemuliaannya Tuhan. Tetapi seringkali kita nggak mau. Kita nggak mau, kita mau hasilnya, tapi nggak mau prosesnya. Kita mau makan kue yang sudah jadi, tapi kita tidak mau melihat lamanya proses itu dari bahan mentah menjadi kue. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau melewati proses itu, ya kue itu nggak jadi. Akan tetap menjadi bahan mentah, bukan menjadi kue. Kita kembali ya Bapak Ibu. Kuda keagungan itu bukan makhluk surgawi, tapi adalah gambaran bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya dan menjadikan mereka kuat, mulia, dari kawanan domba menjadi kuda keagungan. Dan dipakai Tuhan untuk kemenangan, menjadi kuda perang, kuda tunggangan raja. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita dipakai Tuhan menjadi kuda keagungannya? Sudah siapkah kita dipakai Tuhan untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertempuran? Kalau kuda itu sudah dipilih dan kita tahu bahwa raja yang akan menunggang itu ada raja yang di atas segala raja, yang tidak pernah terkalahkan. Dia raja yang hebat, dia raja yang dahsyat, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada kuasa satupun yang bisa menghancurkannya. Betapa bangga dan mulianya kita kalau dipilih Tuhan, dipersiapkan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Di dalam Sakaria 10 ayat 4, di sini dikatakan, daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang,
daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan akan memunculkan pemimpin yang kuat buat kita. Pemimpin kita yang kuat sudah terbukti, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan daripada mereka akan muncul batu penjuru. Merekanya di sini adalah umat Israel. Batu penjuru, Bapak Ibu ya. Batu penjuru itu adalah batu pertama yang diletakkan pada satu sudut bangunan sebagai dasar dan penentu arah seluruh struktur bangunan itu. Jadi betapa kuat dan hebatnya batu penjuru itu. Ketika Tuhan berkata bahwa aku memunculkan pemimpin yang kuat dan kokoh, maka Tuhan berikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita, sebagai dasar dan penentu arah hidup kita, sehingga bangunan hidup kita menjadi kuat dan kokoh, yang tidak akan terkalahkan, dan kita akan pasti menang. Saya jamin, asalkan kita di dalam Tuhan, kita pasti menang. Yang kedua, patok kemah. Bapak Ibu, patok kemah itu kalau biasanya yang suka naik gunung, ya, suka berkemah, itu tentunya tahu ya, kalau membuat kemah zaman dulu kita pramuka, itu kan harus ada patoknya yang di 4 penjuru ya, untuk menarik tali-tali kemah itu, dan itu membuat posisinya stabil. Kemah itu stabil, bisa berdiri dan tidak goyang, kena angin, dia tidak terbang. Ya, jadi patok kemah itu adalah penopang yang stabil. Nah, Tuhan memberikan kita pemimpin yang stabil juga, Bapak Ibu, yang tidak tergoyahkan, yang tidak mengikuti arah angin, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang hidup di dalam kebenaran. Dia tidak terombang-ambingkan keadaan. Iman percaya stabil dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh keadaan dunia. Kita ingat bahwa sewaktu sebelum Tuhan diserahkan, dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai peluhnya bukan lagi keringat tetapi darah. Di situ ada pertentangan, pergumulan Tuhan. Karena dia tahu, dia tidak akan sebagai manusia, dia tidak akan kuat. Tetapi karena dia adalah anak Allah, dia harus nurut apa kata Bapaknya. Dan akhirnya dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan kan berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Tuhan itu menyerahkan. Dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa. Dia tidak terombang-ambingkan, dia tidak menyerah. Apakah Tuhan bisa melalukan semua itu? Bisa loh Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya bisa. Tapi Tuhan kita nggak mau. Dia menurut apa kata Bapaknya. Dia lakukan semuanya itu sampai selesai. Demikian juga ya Bapak Ibu kita. Kita itu menjadi patok kemah kita. Kita harus patok kemah kita dengan iman percaya kita yang kuat. Yang tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan oleh angin badai kehidupan kita. Iman kita harus tetap kokoh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan selamanya tetap Yesus. Kita jangan pernah menukar Yesus dengan sesuatu apapun dari dunia ini. Kita harus kokoh seperti patok kemah itu. Karena kita punya patok kemah yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Kemudian dikatakan juga, daripada mereka akan muncul busur perang. Busur perang ini adalah alat untuk berperang. Merupakan kekuatan militer yang dahsyat.
Busur perang ini berbicara tentang pemimpin, Bapak, yang punya otoritas militer untuk berperang melawan musuh. Busur perang punya kekuatan yang dahsyat. Dia bisa membunuh musuh dari jarak yang jauh. Asalkan pemegang busur itu punya kekuatan, dia punya ketajaman, penglihatan, dan kejelian untuk membidik musuh. Sehingga sewaktu busur itu dilepaskan, dia akan tepat sasarannya. Dan musuh akan terkalahkan. Kita punya Tuhan Yesus sebagai pemegang otoritas militer. Dia adalah pemegang busur perang kita. Jadi Bapak itu, kita tidak usah takut. Ketika ada dalam badai, ya Bapak Ibu, dan ada dalam peperangan yang menghadang kita dalam hidup kita setiap hari, kita nggak usah takut. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang memegang otoritas militer yang penuh di dalam hidup kita. Ketika iblis sedang membuat hidup kita susah dan menderita, kita nggak usah takut. Kita punya Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita untuk berperang. Dan dia berjanji, pasti bawa kita dalam kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Jadi jangan sekali-sekali tinggalkan dia, Bapak. Terus hidup bersama dia. Nantikan dia, melekat dengan dia. Ketika kita melekat, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita kuat menghadapi hidup. Ranting pohon, jika tidak melekat pada batang pohonnya, dia akan kering. Dia akan semakin jauh ranting itu dari batang pohon, dia akan semakin mudah dipatahkan. Dia akan semakin mudah kering. Tapi kalau ranting itu yang dekat dengan batang pohon, susah untuk dipatahkan. Karena apa? Karena tumbuh sehat, dia tumbuh besar, melekat. Nutrisinya lebih banyak. Nah, kalau rohani kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, kita akan mudah dipatahkan. Kita akan mudah kering. Kena goncangan sedikit, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah enggak gereja-gereja, sudah enggak pelayanan lagi. Enggak mau. Maunya cari yang instan. Ya Bapak Ibu ya. Dan daripada kita semua yang ada malam hari ini, saya yakin dan percaya akan muncul penguasa-penguasa yang dipilih oleh Tuhan. Sebab Tuhan berjanji bukan lagi kita menjadi pribadi yang lemah. Kita akan muncul menjadi penguasa bersama Yesus Kristus. Tuhan, seperti apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Sewaktu diciptakan, kita serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar, artinya kita punya DNA-nya Tuhan. Harusnya kita juga memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Kita punya kasih, kita punya kemauan, kita punya kekuatan yang tidak ada batasnya. Tapi seringkali kita suka sekali bilang, aku enggak bisa. Enggak bisa, udah enggak bisa ini, enggak bisa, aku enggak bisa. Padahal Tuhan itu sudah memberikan kekuatan buat kita. Dia sudah menjadi busur perang kita. Yang siap menghadang segala musuh. Dan kita akan menjadi pahlawan-pahlawan yang menginjak-injak musuh kita. Seperti lumpur di jalanan. Di dalam Zakaria 10 ayat 5 ya. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh. Seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka.
Jadi apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Kalau Tuhan aja sudah berjanji kok bahwa Dia akan memunculkan kita menjadi seorang pahlawan, seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh. Tapi seringkali kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Kita tidak mengenal Tuhan kita dengan lebih dekat lagi. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar dan kita dekat dengan Dia, kita tahu kekuatannya, maka kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah ragu lagi menghadapi badai hidup. Ya Bapak Ibu. Kita akan bertindak seperti pahlawan. Dan kita akan menang karena Tuhan menyertai kita. Jadi hidupi ayat firman Tuhan itu Bapak Ibu. Maka akan terjadi dalam hidup kita. Kuda keagungan adalah gambaran umat Tuhan yang akan dipakai dan diagungkan. Ketika ayat 4, Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Dan kita adalah penguasa-penguasa yang kuat dan stabil. Ketika kita baca ayat kelima, Tuhan menyertai kita umat Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita dalam pertempuran-pertempuran hari-hari ke depan. Dan kemenangan pasti terjadi karena kuasa dan rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Kita dahsyat dan luar biasa. Kita akan bisa menyeberangi badai-badai hidup. Kita akan bisa melewati kesesakan-kesesakan hidup. Kesulitan hidup kita akan kita pukul mundur. Kita akan pukul kalah. Dan tidak ada lagi lambang-lambang kuasa dunia yang bisa menindas kita dan bisa merendahkan kita. Karena kita adalah kuda-kuda keagungannya Tuhan. Kita kuda-kuda pilihannya Tuhan. Kita adalah kuda-kuda kemuliaannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita responi janji-janji Tuhan, menjadikan kita kuda keagungan. Ya Bapak Ibu, perubahan status dalam hidup. Aku akan jadi orang yang berhasil. Aku akan menjadi orang yang tidak lagi tertindas. Aku adalah milik Tuhan dan aku bersaksi akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup. Dan aku akan diberikan kekuatan baru dan aku akan bermegah dalam hidupku karena aku adalah pemenang lebih dari pemenang. Bukankah itu dahsyat? Asalkan kita mau selalu ada di dalam pengawasannya. Kita mau kenal lebih dekat lagi Tuhan. Kita mau terus melekat kepada Tuhan. Saya percaya kita dapat melewati tahun kuda api kata dunia dengan penuh kemenangan besar. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Biarlah apa yang kita perbuat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak boleh loyo, kita nggak boleh lemah. Kita harus menjadi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang hebat, yang dahsyat, yang memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu dan akal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.